Halo semuanya, kita bahas soal nomor 7. Di soal nomor 7 ini ada bola P. Bola P ini jatuh ke bawah, dijatuhkan ya. Jadi kecepatan V0P-nya 0 meter per second. Kemudian di sini ada bola P. Bola G. Kita kasih warna hitam. Di sini bola G dilempar ke atas. Jadi kecepatan bola G-nya 15 meter per second. Kemudian ketinggiannya mereka ini adalah 75 meter ya, ketinggian antara bola P dan G, begitu. Nah, kalau dijumlahkan, ini kan HP ya, kemudian ini kira-kira saja, kita nggak tahu ya HG, itu kalau dijumlahkan itu hasilnya 75 meter ya, kira-kira seperti itu pemahamannya. Jadi kita bisa tuliskan HP plus HG itu sama dengan 75 meter. Nah, untuk HP ini, karena bola HP ini bergerak ke bawah, tentu saja rumusnya menjadi V0P kali T plus setengah GT kuadrat ya. Jadi ingat, ini positif karena dia dipercepat ke bawah, gerakannya ke bawah, ke arah bawah. Kemudian untuk HG-nya itu adalah V0G min setengah GT kuadrat. Nah, ini ke atas, ke arah atas. Jadi kalau benda dilempar ke atas, kecepatannya akan menurun ya, turun. Ini sama dengan 75 meter. Nah, kita coba cari ini ya. Di sini tulis lagi aja ya, V0P kali T plus setengah GT kuadrat. Ini 0 kali T 0 plus setengah G-nya 10, kita pakai yang mudah aja, 10. Gravitasinya pakai 10 meter per second kuadrat, ini sudah umum ya, kita pakai itu. Nah, maka 5T kuadrat. Untuk HG-nya itu V0G kali T plus minus ya, setengah GT kuadrat. Ini 15 kali T min setengah kali 10T kuadrat. Jadi sama dengan 15T min 5T kuadrat. Nah, masukkan ke sini 5T kuadrat ya, plus 15T kurung 5T kuadrat dengan 75 meter. Nah, 5T kuadrat ditambah min 5T kuadrat ini kan habis ya. Jadi tinggal 15T sama dengan 75 meter gitu ya. Ini enggak usah. Kemudian ya kita 15T sama dengan 75. Maka ini dibagi 15, ini dibagi 15, ini T 5 ya. Maka pada saat 3 sekon setelah bola P dilepas, ini salah ya, salah karena harusnya 5 sekon. P dan Q akan bertemu pada saat 3 sekon, salah. Jadi ini salah, ini salah. Pada saat bola Q turun ke permukaan tanah. Nah, bola Q turun ke permukaan tanah itu berarti kita harus cari T max-nya dulu. Nah, ini kan bertemu ya. Maka kita cari pernyataan 2 ya. Berarti T max itu sama dengan V0G per G. Jadi V0G-nya itu tadi adalah 15 dibagi 10. Jadi 1,5 sekon. Jadi 1,5 sekon itu dia sudah di posisi tertinggi dia. Sudah kecepatannya 0 ya. Jadi ini kecepatannya udah 0. V0G ini kecepatannya 0 ya. 0. Ini saat waktu 1,5 sekon. Nah, saat 0 dia akan balik lagi ya ke bawah.
Jadi saat 1,5 itu dia sudah mau balik ke atas, ke bawah ya. Jadi saat 2 sekon dia sudah balik ke bawah. Nah, kalau 5 sekon berarti dia sudah balik ke bawah. Berarti benar nih. Nah, gitu ya. Setelah ini, nah, setelah 1,5 sekon turun ke bawah ya. Turun ke bawah. Gitu. Kemudian pada ketinggian 50 meter di atas posisi lagi. Jadi pernyataan ini benar ya. Benar. Jadi yang nomor 2 benar. Kemungkinan ini. Nah, kita coba yang ketiga. Yang ketiga itu berarti HG-nya ya. HG ini tadi kita dapat 15T min 5T kuadrat kan. Masukkan 5 sekonnya. Jadi 15 kali 5 dikurangi 5 kali 5 kuadrat. Ini 75 dikurangi 125 jadi min 50 meter. Minus ini, minus artinya berlawanan, saya turunin ya, dengan arah semula. Nah, gitu ya. Jadi dia turun ini. Dia turun. Ini sampai sini dia 50 meter. Nah, dia di sini nih. B-nya setelah turun 50 meter baru dia ketemu dengan bola P ya. Jadi pada ketinggian 50 meter harusnya kan di bawah ya. Ini harusnya di bawah posisi bola G semula. Nah, harusnya seperti itu. Jadi ini nomor 3 ini masih tanda tanya ini. Jadi kurang tepat nih sebenarnya. Menurut saya kurang tepat. Kemudian yang nomor 4, pernyataan 4 ya. Pada saat kelajuan ke-12 sama. Nah, kita cari saja ini V0, VP itu berarti V0P plus GT. Jadi 0 plus 10 kali 5. Jadi dapat 50 meter per sekon. Sedangkan kecepatan bola G itu V0G minus GT. Kenapa minus? Karena bolanya ke atas. 15 dikurangi 10 dikali 5. 15 dikurangi 50 sama dengan min 335 meter per sekon. Jadi arahnya sudah turun ini ya. Berlawanan arah semula ya. Yang awalnya naik dia kemudian turun gitu. Kalau ini turun gitu. Jadi kurang tepat nomor 4 ya, tidak sama, salah. Jadi kemungkinan jawabannya itu yang C ya. Hanya mungkin yang nomor 3-nya itu harus diperbaiki sedikit. Oke, terima kasih pembahasannya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Halo semuanya, kita bahas nomor 8. Di nomor 8 ini ada grafik ya. Kecepatan terhadap waktu. Kemudian jika luas daerah yang diasir 30 meter, besar T adalah, jadi daerah yang diasir ini adalah jarak ya. Nah, jarak. Jadi kita bisa tulis jaraknya adalah 30 meter. Nah, jaraknya ini ya, jarak itu sama dengan luas grafiknya ya. Nah, luas grafiknya itu berarti luas trapesium. Nah, maka sisi yang sejajar ini 6, ini 14, berarti 6 plus 14 dibagi 2 dikalikan tingginya. Nah, ini tingginya, yaitu T min 4. Dikalikan T min 4. Maka 20 per 2 dikali T min 4
berarti 10 dikali T min 4 berarti 10T min 40. Nah, jaraknya tadi adalah 30. Ya kan? Maka 30 tambah 40 sama dengan 10T. 70 sama dengan 10T. 10 kali berapa sama dengan 70 berarti T-nya adalah 7 ya. 7 sekon. Nah, 7 kali 10 sama dengan 70. Jadi jawabannya adalah yang D. Kita bahas nomor 9 ya. Ada mobil yang mula-mula diam, kemudian melaju dengan percepatan tetap 2 meter per sekon. Jadi diam diketahui berarti V0-nya atau V1-nya ya, itu 0. Kemudian melaju dengan percepatan tetap itu berarti A-nya 2 meter per sekon kuadrat. Setelah mobil melaju selama waktu 5 sekon, mesin dimatikan dan mengalami perlambatan tetap V2. Kemudian lalu mobil berhenti selama V2-nya 0 ya, dimatikan. Kemudian mobil berhenti selama ini T1-nya, ini T2-nya berhenti dalam waktu 5 sekon. Oke. Nah, kita coba gambar dulu mobilnya, kira-kira mobil ya. Nah, diam. Ini V1-nya 0, kemudian dia dipercepat 2 meter per sekon kuadrat selama waktunya 5 sekon. Ini T1 ya, ini A1 gitu ya. Nah, kemudian berapa kecepatannya ini? Mobilnya ini. Di sini V-nya jadi ini V0 aja nih. V0. Ini V0. V0. Nah, ini V1-nya berapa? Nah, kita cari V1. V1 adalah V0 plus A1 kali T1. Jadi 0 plus 2 kali 5 jadi 10 meter per sekon. Jadi di sini itu 10 meter per sekon. Nah, kemudian mobil itu mesinnya dimatikan ya, mesinnya dimatikan. Jadi dia tidak ada yang dorong, mobilnya berhenti ya. Berhenti, V2-nya 0. Ini waktu T2-nya 5 sekon. Berhenti. Nah, jadi kecepatan 10 meter per sekon ini nanti ada perlambatannya. Berarti ya A2-nya berapa? Jadi kita cari perlambatannya. V2, V1 plus A2 kali T1. Ini 0, V1-nya 10 plus A2 kali T2-nya 5 ya. Terus jadi 0, 10 berarti plus A2 5, A2 berarti dia jadi min 10 sama dengan A2 kali 5. Jadi min 10 per 5 sama dengan A2. Jadi A2-nya sama dengan min 2 meter per sekon kuadrat. Jadi ini perlambatannya minus. Nah, yang ditanya adalah jarak yang ditempuh dari saat mesin dimatikan. Berarti jarak dari sini sampai sini ya. Berarti S2. S2 itu berarti V1 kali T, T2, kemudian min setengah plus ya, plus boleh nanti tapi dimasukkan minnya setengah A2 T2 kuadrat. V1-nya itu 10, T-nya 5 plus setengah, A2-nya minus 2, T kuadratnya itu 5 kuadrat. Waktunya T2-nya ya. 50 dikurangi ini min 1 kali 25 berarti min 25 sama dengan 25 meter.
Jadi jawabannya adalah 25 meter. Ya, digunakan ini dulu, kemudian ini, dan yang terakhir ini. Oke, terima kasih ya sudah menonton. Kita lanjut di soal berikutnya. Nomor 10, di nomor 10 ini ada roda P dan Q yang bersinggungan memiliki jari-jari masing-masing 18 cm dan 12 cm. Jika kecepatan linear roda P sama dengan 6 meter per sekon, perbandingan kecepatan sudut roda P dengan kecepatan sudut roda Q adalah, berarti yang ditanya adalah omega P dibanding dengan omega Q. Nah, omega P itu bisa ditulis seperti ya, omega P per omega Q. Omega P itu berarti VP per RP per VQ per RQ. Nah, di sini karena bersinggungan ya, ini kata kuncinya bersinggungan, itu artinya adalah VP sama dengan VQ. Ya, kecepatan linearnya sama, yaitu 6 meter per sekon. Jadi ini bisa dibagi, yaitu 1. Ini 1. Ya, berarti 1 per RP dikali RQ per 1 ya. Jadi bisa ditulis RQ per RP. Nah, RQ-nya di sini, RP-nya adalah 18 cm dan RQ-nya 12 cm. Nah, tidak perlu dibuat ke meter, karena apa? Karena kita bisa bagi ini 12 cm per 18 cm. Kita bisa coret, kemudian kita bisa bagi, ini dibagi berapa? 6 itu 2 ya, dibagi 6 itu 3. Jadi jawabannya adalah yang C ya. Yang C. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya.